Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisatu Khairunadia dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Di video kali ini saya akan membuat video tugas dari mata kuliah membaca, yaitu mereview buku. Dan buku yang akan saya review adalah berjudul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata. Identitas penulis Andrea Hirata, Seman Said Harun atau lebih dikenal sebagai Andrea Hirata, merupakan seorang novelis Indonesia yang berasal dari Pulau Belitung. Karya terkenalnya adalah Laskar Pelangi. Lahir Andrea Hirata 24 Oktober 1967. Tahun aktif 2006 sampai sekarang. Pekerjaan Andrea Hirata sebagai penulis. Identitas buku judul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, halaman 529, penerbit Bentang Pustaka, tanggal publikasi 2008, dan tokoh ada Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Tapani, Harun, Bu Muslimah, dan Pak Harfan. Sinopsis novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang pertama kali ditulis oleh Andrea Hirata. Novel Laskar Pelangi termasuk novel yang populer di Indonesia. Bahkan novel ini diadaptasi menjadi sebuah film Indonesia yang sukses mendapatkan banyak sekali penonton. Novel Laskar Pelangi mengisahkan tentang 11 anak yang berasal dari keluarga miskin, yang selalu berjuang dalam menempuh pendidikannya di sekolah sederhana yang ada di Belitung. Novel ini bisa dibaca untuk semua umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dan bisa dijadikan sebagai motivasi untuk para pelajar. Ada banyak hal menakjubkan yang dialami oleh para anggota Laskar Pelangi. Anak-anak ini terus berjuang walaupun keadaan tidak bersimpati dengan mereka. Sekolah yang merupakan wadah untuk mereka mencari ilmu nyaris dibubarkan oleh Depdikbud Sumatera Selatan. Kondisi sekolah tersebut sangat memprihatinkan. Bangunannya sungguh tak layak lagi untuk digunakan. Sang guru yang masih bertahan mengajar di sekolah tersebut hanya dibayar menggunakan beras oleh orang tua murid. Kekuatan itu berasal dari ketekunan, keyakinan yang kuat untuk mencapai cita-cita, keberanian, dan pantang menyerah. Kepala sekolah dan guru sekolah tersebut berusaha membuat perubahan untuk sekolah dan para murid yang ada, sehingga para murid memiliki semangat belajar yang tinggi serta memiliki cita-cita yang tinggi. Karena banyaknya perubahan yang dilakukan oleh murid, maka kepala sekolah dan guru tersebut memberikan julukan Laskar Pelangi kepada para murid yang bersekolah. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Para Laskar Pelangi pun dibimbing oleh kepala sekolah dan guru, sehingga memiliki jiwa yang teguh, mampu untuk berkompetensi, saling menghargai, dan semangat dalam menggapai cita-cita. Para Laskar Pelangi berhasil menjuarai karnaval dan kejuaraan lainnya. Mereka menunjukkan kemampuannya, semangat, dan mampu berkompetensi, bahkan sekolah dengan akreditasi tinggi dan unggul kalah dengan prestasi para Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi dikemas dengan alur cerita yang dari awal hingga akhir, penokohan yang digambarkan dalam novel tersebut tersampaikan dengan jelas, sehingga para pembaca novel ini berhasil menjiwai, meresapi setiap cerita dalam alur yang dikemas dalam novel ini. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari novel Laskar Pelangi. Kelemahan novel Laskar Pelangi berada pada penggunaan berbagai istilah yang jarang dijumpai oleh para pembaca, sehingga akan sangat sukar untuk dimengerti dan dipahami, atau apa yang disampaikan oleh penulis. Walaupun terdapat diksi yang sulit dipahami, tetapi diletakkan di akhir novel sehingga saat membaca novel tersebut akan terasa kurang praktis. Selain itu, kelemahan lainnya terletak pada ending cerita yang sangat membingungkan.
dan cenderung menggantung. Mengapa? Pertama, akhir cerita membingungkan karena tokoh aku yang semulanya Ikral secara tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Kedua, ceritanya cenderung menggantung karena memunculkan rasa penasaran dan ketidakpuasan di akhir cerita. Akan tetapi, tampaknya hal itu sengaja dilakukan oleh penulis sebab cerita dari Laskar Pelangi ini dilanjutkan pada sequel berikutnya. Kelebihan novel Laskar Pelangi, salah satu keunggulan yang berhasil disajikan dalam novel ini, sang penulis Andrea Hirata adalah berada pada ragam bahasa yang khas dan unik. Dalam karyanya ini, Andrea Hirata mencoba untuk menuangkan nuansa kultur budaya Melayu, kemudian adanya aspek sosial dan budaya yang dipresentasikan secara gamblang pada dialog-dialognya. Kelihayan sang penulis dalam merangkai suatu kesedihan menjadi humor yang layak untuk dijadikan bahan tawa, tertuang cukup apik dalam novel Laskar Pelangi. Hal ini terlihat saat dialog yang terjadi di antara para anggota Laskar Pelangi dan masyarakat Belitung. Selain itu, di dalam novel Laskar Pelangi banyak memuat pesan positif atau pesan moral, di antaranya ketekunan, ketabahan, sikap pantang menyerah, keberanian untuk bermimpi dan memperjuangkan, serta yang lainnya. Dalam novel ini pula terdapat pentingnya untuk menekuni pendidikan di sekolah dan mempunyai moral agama yang kuat. Novel ini menjadi bahan bacaan wajib bagi kaum muda yang kerap kali bersenang-senang akan kemudahan ekonomi dan tidak mengenal susah payahnya merintis kehidupan dari nol untuk menggapai masa depan yang gemilang. Nilai moral yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi: 1. Pendidikan adalah sangat penting dan merupakan hak setiap anak bangsa. Itulah alasan mengapa sang ibu guru muslimah tetap kekeh mengajar di sebuah sekolah Muhammadiyah agar dapat menjangkau golongan miskin. Yang kedua, jangan pernah menyerah, judul surat Ikal kepada Lintang. Juga sang ibu guru yang berusaha keluar mencari murid ke-10 agar sekolah tidak ditutup. Yang ketiga, memberilah sebanyak-banyaknya kepada orang lain, bukan menerima sebanyak-banyaknya dari orang lain. Pesan sang bapak kepala sekolah secara berulang-ulang kepada anak didiknya. Yang keempat, memiliki keunggulan dan keyakinan akan prinsip hidup, kecerdasan hati adalah yang utama, ujar Pak Harfan, sang kepala sekolah yang teguh mempertahankan pendirian sekolahnya. 5. Tetap berjuang walaupun tidak ada sandaran lagi. Ibu guru muslimah yang merasa terpukul akibat wafatnya sang bapak kepala sekolah akhirnya kembali mengajar walaupun sendiri dan meneruskan perjuangannya. Yang keenam, ikuti kata hati. Flo akhirnya memilih sekolah dan teman-temannya berdasarkan kata hati. Flo, cewek yang tomboy dan anak orang yang kaya, pindah sekolah karena merasa asyik dan bahagia dengan teman-teman di sekolah Muhammadiyah. Yang ketujuh, jangan menggantungkan nasib pada dukun. Karena nilai sekolah yang terus menurun dan tidak percaya diri, Bahar dan teman-temannya pergi meminta bantuan dukun dan sang dukun pun memberikan mantra sakti. 8. Mantra sakti dari dukun, jika nak pandai, ya belajar. Jika nak sukses, ya usaha. 9. Berani tampil beda dan unik, tapi juga tidak asal-asalan. Karnaval dari sekolah Muhammadiyah benar-benar unik, walaupun sempat ditertawakan dengan gaya yang terlihat aneh. Akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. 10. Tidak malu atau merasa rendah. Walau miskin dan bersekolah di tempat yang tidak memadai, mereka bisa menjadi pemenang dalam lomba cerdas cermat. 11. Belajar mandiri. Anak-anak telah belajar mandiri sejak kecil, terlihat dari karakter si Lintang. 12. Berani mengekspresikan perasaan. Cinta pertama terasa sangat indah dan si Ikal tidak malu-malu menunjukkan rasa sukanya kepada Aling sampai akhirnya bisa bertemu bersama walau sebentar. 13. Mau berteman friendly. Terlihat pembaruan etnis Tionghoa yang baik di dalam film itu.
Agyong membaur dengan baik dan tidak setiap orang Tionghoa itu kaya. 14. Inisiatif. Walau tidak ada guru yang masuk mengajar, anak-anak mengambil inisiatif sendiri untuk belajar bersama. 15. Dermawan. Ditunjukkan oleh teman bapak kepala sekolah yang memberikan support secara materi dan moral kepada kepala sekolah Muhammadiyah setelah wafatnya Bapak Harfan sebagai kepala sekolah. 16. Kerja keras. Walaupun gaji tidak memadai, sang ibu guru tetap bisa mengajar dan mencoba mencari penghasilan tambahan dengan menjahit baju. 17. Cara mengajar yang unik. Sang ibu guru mengajar mereka baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Juga, sang guru dan kepala sekolah sangat dekat dengan anak-anak, pintar juga memotivasi anak-anak agar bersemangat dalam belajar. Julukan Laskar Pelangi pun diberikan sang ibu guru karena kesukaan anak-anak melihat pelangi. 18. Mengajar cita-cita dan harapan tinggi setinggi langit. Akhirnya, anak kampung si Ikal mendapatkan beasiswa dan meneruskan studinya ke Paris, tempat yang ia idam-idamkan sejak kecil. 19. Ceria dan bersemangat. Itulah modal kehidupan. Seperti dalam novel ini, anak-anak bersemangat dan ceria dalam kesehariannya. 20. Cinta. Banyaknya masalah dan cobaan yang menerpa tidak membuat sekolah tutup karena kegigihan dan cinta untuk mempertahankannya. Kisah dari novel Laskar Pelangi tentunya banyak pelajaran yang dapat diambil dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita harus bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup ini, tidak mudah menyerah dan berusaha sebisa mungkin apabila menginginkan sesuatu. Tak hanya itu saja, kepintaran bukanlah menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Hal itu dapat terlihat dari kisah tokoh Lintang di novel ini. Ia adalah anak yang pintar, akan tetapi di akhir cerita ia menjadi seorang supir truk. Berdasarkan kisah si Lintang, kita sebagai pembaca dapat mengambil hikmah bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin atas apa yang kita impikan, tetapi hal tersebut tidak terwujud, jangan lupa untuk terus bersyukur dan apa yang sudah Tuhan tetapkan.